Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sebenarnya mereka ini merupakan entitas lama yang sebelumnya sebenarnya sel-sel tidur. Bahwa ini bertentangan dengan undang-undang Ormas, yaitu bertentangan dengan Pancasila. Beginilah arak-arakan atau konvoi yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin di Cawang, Jakarta Timur pada akhir Mei lalu. Puluhan peserta konvoi yang mengendarai motor ini mengenakan pakaian hijau putih. Beberapa di antaranya juga membawa spanduk berukuran sedang bertuliskan ajakan bersatu menyambut kebangkitan khilafah baru. Tidak hanya di Jakarta, aksi serupa juga terjadi di beberapa daerah, mulai dari Cimahi dan Karawang di Jawa Barat hingga kota Brebes, Jawa Tengah. Dalam kertas selebaran yang dibagikan, dituliskan nasihat dan imbauan serta maklumat. Dalam poin maklumat disebutkan bahwa organisasi Khilafatul Muslimin dibentuk pada 18 Juli 1997. Disebutkan pula, organisasi ini telah menunjuk Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai khalifah atau pemimpin sementara dari organisasi Khilafatul Muslimin. Buntut dari aksi konvoi tersebut, Abdul Qadir Hasan Baraja akhirnya ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Abdul Qadir ditangkap di kota Bandar Lampung pada 7 Juni lalu. Berbekal selebaran kertas maklumat, tim Realitas bertolak ke Lampung. Realitas mendatangi kantor pusat Khilafatul Muslimin yang berada di Jalan W.R. Supratman di Teluk Betung, Bandar Lampung. Pasca penangkapan pimpinannya, aktivitas organisasi Khilafatul Muslimin masih berjalan seperti biasa. Para anggota organisasi juga masih mendatangi Masjid Kekhalifahan untuk menunaikan sholat Jumat pada 10 Juni lalu. Kantor pusat Khilafatul Muslimin berada satu bangunan dengan masjid. Persisnya ada di lantai 2 di gedung yang sama. Realitas menemui salah satu pengurusnya, yaitu Abdul Aziz. Abdul Aziz adalah sekretaris dari organisasi Khilafatul Muslimin. Abdul Aziz menjelaskan, kantor pusat ini mengurus segala tetek bengek yang berkaitan dengan kekhalifahan. Disebutkan pula, anggota Khilafatul Muslimin saat ini tidak hanya dari wilayah Indonesia, melainkan hingga mancanegara. Geografisnya idealnya itu dari ujung ke ujung dunia nantinya. Cuman sekarang baru terbentuk umumnya di Indonesia. Kalau di tempat-tempat lain seperti di luar negeri itu masih personal begitu. Seperti di Australia, di Malaysia, kemudian seperti di Bosnia. Itu wilayah? Bukan, itu masih lingkup kecil, tingkat kemas'ulan yang kecil. Kemas'ulan yang 10. Di Afrika, ya. Struktur organisasi Khilafatul Muslimin dibuat berjenjang sedemikian rupa. Tingkatan terendahnya disebut dengan kemas'ulan. Kemas'ulan tidak lain adalah komunitas atau kelompok yang terdiri dari 10 kepala keluarga. Hingga kini, setidaknya ada 310 kemas'ulan yang terbentuk. Ini berarti sedikitnya ada 3.100 kepala keluarga yang bergabung menjadi anggota Khilafatul Muslimin. Namun secara daulah atau kewilayahan, strukturnya terbagi menjadi 3 wilayah. Dan sudah barang tentu, layaknya sebuah organisasi, Khilafatul Muslimin juga memerlukan biaya operasional. Menurut Abdul Aziz, sumber pendanaan berasal dari infak para anggotanya sendiri.
Jumlah besaran infak memang tidak ditentukan, namun Aziz menyebut setidaknya mengikuti hukum Islam, yaitu antara 10 hingga 30% dari keuntungan atau pendapatan anggota. Berapapun setoran orang harus ditulis. Nah, maka Khalifah menandatangani semua dana yang masuk. Tidak boleh ada yang lolos. Yang jelas ada ribuan tanda tangan yang harus diselesaikan. Iya, dalam 1 bulan. Rata-rata berapa ya Pak dalam satu kwitansi itu? Dalam 1 kwitansi. Beda-beda sih, seperti ini kan kita kasih contoh. Ada 350. Relatif, jadi ini tidak bisa ditentukan ini untuk keuangannya. Hanya berselang 1 hari setelah wawancara dengan Realitas, Sabtu 11 Juni lalu, Abdul Aziz ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Dalam wawancara sebelumnya dengan tim Realitas, Abdul Aziz mengaku dialah yang menggantikan posisi kepemimpinan atau Amir setelah Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap. Karena sekarang sedang dibawa ke Jakarta, berhalangan, maka itu langsung kepada katibnya. Itu sudah aturannya seperti itu. Katibnya siapa Pak? Katibnya Abdul Aziz. Saya sendiri. Nyatanya, sumber pendanaan organisasi Khilafatul Muslimin tidak main-main. Saat penangkapan Abdul Aziz dan Imron, polisi juga menyita uang senilai 2,3 miliar rupiah. Diduga, uang itu merupakan hasil dari pengumpulan dana melalui infak maupun zakat anggota. Pengkaderan ajaran khilafah di pondok pesantren milik Khilafatul Muslimin juga berada di Sukabumi, Jawa Barat. Di sini, pihak kepolisian telah memeriksa pengurus dan santri terkait ideologi kekhalifahan. Firm bahwa ini bertentangan dengan undang-undang ormas, yaitu bertentangan dengan Pancasila karena menyebarkan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi negara. Mereka memiliki struktur yang hampir sama dengan negara. Dimulai dari pimpinan tertinggi adalah Khalifah, kemudian Amir Daulah setingkat provinsi, kemudian Kepala Amir Wilayah itu setingkat kabupaten, kemudian Umul Ukro setingkat kecamatan, dan yang paling rendah adalah Amir Masul Kemasulan. Tim Realitas menelusuri keberadaan kemasulan atau komunitas khilafah di kawasan Lampung Selatan. Persisnya di Dusun Karanganom, Desa Karangsari yang berjarak sekitar 20 km dari kantor pusat. Sejauh pengamatan di lokasi, nampak jelas perkampungan ini adalah kawasan pemukiman khusus bagi anggota organisasi Khilafatul Muslimin. Ini terlihat dari papan nama yang terpampang di kawasan ini. Lantaran bersifat eksklusif, warga yang tinggal di kampung khilafah ini juga sudah pasti harus mengikuti aturan khusus yang sudah dibuat. Di areal seluas 3,5 hektar ini dihuni oleh 50 kepala keluarga. Menurut warga, lahan pemukiman khusus ini dihibahkan pada tahun 2004 oleh Surahman, salah seorang anggota khilafah. Kampung ini khilafah ini hanya untuk warga khilafah. Karena apa, nanti kalau itu beda-beda macam-macam kan kayak begitu. Nah, gitu. Kalau gitu udah satu paham gitu. Oh, paham nggak boleh ngerokok, berarti paham nggak ngerokok kayak begitu kan. Kalau di sini nggak sholat berjamaah kan kayak gitu, nggak ngaji, itu nggak boleh tinggal di sini. Maka di sini tuh harus mau ngaji, mau sholat berjamaah, itu ikut guyub. Nah, itu baru diperbolehkan di sini dan itu boleh beli. Kalau tidak, maka itu ada sanksi. Silahkan dikasih waktu sampai mau memperbaiki dirinya. Sejak 3 tahun terakhir, keberadaan Khilafatul Muslimin di Lampung sejatinya sudah masuk radar pantauan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Sebab organisasi ini tidak terdaftar alias belum berbadan hukum. Tidak itu saja, organisasi ini juga sudah bolak-balik melanggar aturan.
Sejak tahun 2019, organisasinya terus mencoba untuk membesarkan dan menampakkan jati dirinya ke publik dengan menyampaikan syiar dan konvoi. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung juga sudah menengarai adanya penyimpangan ideologi di tubuh organisasi khilafah. Bahkan, kelompok penganut khilafah ini juga menolak mengikuti pemilu. Kami melihat mereka membuat sistem kekhilafahan, bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari bawah tingkat kecamatan mereka membentuk yang namanya amir, pemimpin, kepala kekhilafahan di tingkat kecamatan atau desa. Ini bukan NKRI, tidak mengakui negara kesatuan Republik. Yang kemudian Bhinneka Tunggal Ika, mestinya kita ini berbeda-beda bersatu, mereka justru memisahkan diri dari masyarakat kita yang beragam ini. Sayangnya, Pemprov Lampung tidak segera menangani keberadaan mereka hingga akhirnya Khilafatul Muslimin terlanjur berkembang dan menyebarkan pahamnya. Nama pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, sebenarnya sudah beberapa kali menjadi sorotan publik. Menurut Detasemen Khusus Anti Teror 88, pria asal Taliwang, Sumbawa Barat ini organisasi Khilafatul Muslimin nyatanya memang begitu mendarah daging. Tidak cuma membangun pemukiman kampung khilafah, organisasi ini bahkan memiliki sekolah sendiri untuk anggotanya. Pengkaderan keorganisasian di kelompok binaan Abdul Qadir ini bahkan sudah dimulai sejak usia dini. Di Lampung Selatan ini saya menelusuri lembaga pendidikan milik Khilafatul Muslimin, yaitu Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah, pendidikan yang berbasis akselerasi kekhalifahan. Setelah Amir Abdul Qadir Baraja ditetapkan menjadi tersangka, kita akan menemui salah satu pengasuh pondok pesantren, yaitu Ustadz Syamsuddin, untuk melihat aktivitas kegiatan belajar mengajar di ponpes yang dimiliki oleh Khilafatul Muslimin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah atau PPUI adalah lembaga pendidikan yang bernaung di bawah organisasi Khilafatul Muslimin. Salah satunya berada di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Jumlah santri di pesantren ini mencapai 220 orang, terdiri dari 120 santri putri dan 100 santri putra. Sebagian besar santri adalah anak-anak dari anggota Khilafatul Muslimin. Pendidikan pesantren gratis ini menjadi perhatian realitas, sebab meski siswanya masih cukup belia, namun tingkatannya
sudah setara dengan derajat SMP dan SMA di sekolah umum. Sebab katanya, pendidikan pesantren ini berbasis akselerasi. Murid-murid ini misalnya, rata-rata baru berusia 10 tahun, namun di pesantren ini, mereka berada di kelas 2 SMP. Sistem pembelajaran di PPUI memang agak unik. Wajib belajar di pesantren cukup singkat, ditempuh hanya dalam waktu 7 tahun, yaitu 3 tahun untuk tingkat sekolah dasar, 2 tahun tingkat SMP, dan 2 tahun tingkat SMA. Kalau kita tidak menggunakan penyingkatan waktu ini susah untuk mencapainya. Mungkin dia sudah balik, bahkan sudah dewasa, sudah 25 tahun masih getol buka buku, menghadapi buku. Seharusnya dia sudah beramal, mengamalkan ilmu. Maka target pendidikan kita itu diharapkan 16-17 tahun itu dia sudah selesai kuliah. Tinggal praktek. Nah. Kekhalifahan mereka memang bangun dari kecil, dan ini menjadi pintu awal anak-anak ini kan menjadi militan, karena konsep yang dibangun adalah mereka tuh punya musuh. Jadi ibarat berkelahi, ya harus punya lawan. Kalau nggak punya lawan, maka ciptaan lawan. Lawannya adalah negara ini yang togut, negara yang tidak berkonsep hukum Allah, ini undang-undangnya buatan manusia. Jadi mereka nggak boleh taat pada undang-undang yang dibuat manusia. Celakanya, data dari Polri menyebutkan, kini setidaknya ada 30 lembaga pendidikan milik Khilafatul Muslimin yang tersebar di Indonesia. Namun keberadaan lembaga pendidikan tersebut tidak terdaftar di Kementerian Agama. Itu sebabnya Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam di Kementerian Agama meminta organisasi Khilafatul Muslimin segera dibubarkan. Pendidikannya pertama tidak punya izin, kemudian tidak punya kurikulumnya tidak diakui misalnya oleh negara karena memang tanpa izin, tidak punya skill di masa depan, apalagi kalau diorientasikan untuk mengakselerasi berdirinya khilafah misalnya, menurut saya itu sudah di luar batas ya. Memang saya kira negara dalam hal ini pemerintah harus mengambil sikap ya, harus membubarkan kelompok-kelompok seperti ini karena ini sudah sangat mengancam security of state ya, sangat mengancam keamanan negara. Namun sebaliknya, pengamat intelijen dan terorisme Ridwan Habib menilai Khilafatul Muslimin bukanlah ancaman besar. Pola gerakan dan jejaring organisasi ini berbeda dengan sistem Jamaah Islamiyah ataupun gerakan Islamic State Iraq dan Syria. Kalau dalam bahasa secara sederhana, secara akademik, ini sebenarnya sebuah organisasi yang utopis. Organisasi yang menganggap dirinya besar, padahal ya sebenarnya ya tidak sebesar yang mereka bayangkan. Jadi ya karena itu saya tidak melihat unsur ancamannya tinggi atau eskalatif. Bahwa di masa depan ini menimbulkan diskursus dan perdebatan di masyarakat soal khilafah dan sebagainya, ya iya. Tetapi bahwa apakah ini kemudian mengancam misalnya seperti levelnya ISIS atau seperti levelnya JI, saya kira tidak sampai ke sana ya. Namun Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme justru melihat dari kacamata berbeda. Kelompok Khilafatul Muslimin digerakkan oleh para pemain lama dari sel-sel ekstremis kanan. Ada sinyal kuat Khilafatul Muslimin sedang menghidupkan kembali konsep khilafah sebagaimana konsep negara Islam. Sebenarnya mereka ini merupakan entitas lama
yang sebelumnya sebenarnya sel-sel tidur ya, berkaitan dengan masalah ideologi yang mengarah bisa menjadi pihak yang melanggar konstitusi negara kita. Namun kan mereka ini kita lihat memanfaatkan ruang demokrasi, memanfaatkan kebebasan untuk berekspresi, tetapi ini adalah sebuah hal yang tentunya berpotensi melanggar ketentuan-ketentuan konstitusi yang ada di negara kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, bangsa ini sudah menyepakati konsensus kebangsaan Indonesia. Ada 4 pilar yang menjadi konsensus, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah semestinya warga negara Indonesia harus tunduk dan menjunjung tinggi landasan bernegara tersebut. Itu sebabnya tidak ada tempat bagi siapapun yang mencoba-coba mengganti aturan tertinggi di negara ini.